Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, mahasiswa baru. Pertama, saya ucapkan selamat bagi Anda semua yang saat ini diterima untuk bergabung di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri satu-satunya di Ekskadenen Pekalongan. Tentu Anda harus bangga di tengah suasana bangsa kita yang saat ini bisa Anda lihat diterpa wabah yang luar biasa. Anda masih diberi kenikmatan, Anda masih diberi kemudahan oleh Allah Sang Pencipta untuk bisa melanjutkan studi ke strata 1 dari tingkat pendidikan menengah. Ini wajib disyukuri. Pertama itu. Yang kedua, Anda adalah orang-orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk melanjutkan di perguruan tinggi ini. Karena banyak kompetitor-kompetitor Anda yang saat ini tidak bisa seberuntung Anda bisa menikmati perkuliahan di IAIN Pekalongan. Itu wajib Anda syukuri. Nah, syukur yang harus Anda lakukan adalah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab melaksanakan amanah dari orang tua untuk mengikuti perkuliahan dengan baik hingga lulus sampai akhir nanti. Tapi jangan lama-lama lulusnya ya. Oke, baik saudara. Alhamdulillah, luar biasa. Anda tetap semangat. Oke, hari ini adalah pertama kali Anda semua mengikuti perkuliahan di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Agenda pada pagi hari ini adalah, atau agenda pada hari ini adalah ada orientasi perkuliahan. Artinya, mohon maaf, ini itu mestinya orientasi perkuliahan metodologi studi Islam. Nah, kemudian desain pembelajaran, bagaimana nanti saya sosialisasikan, kemudian ada kontrak belajar. Nah, itu yang nanti akan saya sampaikan. Oke, baik saudara. Yang pertama, tentunya saya ingin mengenal Anda semua. Nah, nanti proses ta'aruf atau perkenalan antara saya dengan Anda semua selaku mahasiswa saya yang mengikuti perkuliahan saya bisa dilanjut di GCR atau Google Classroom yang nanti akan saya share link dan password kelasnya. Orientasi perkuliahan atau terkait dengan mata kuliah apa dan bagaimana mata kuliah MS ini menjadi penting buat Anda agar selama 1 semester ke depan Anda semua itu menjadi tahu saya ini di mata kuliah ini mau ngapain, apa semua yang dipelajari, lalu bagaimana caranya, kalau sudah apa yang saya dapatkan. Itu penting setiap mata kuliah. Karena ibaratnya begini saudara, kita mengikuti perkuliahan itu ibarat kita ingin merencanakan sebuah perjalanan. Tahu jalannya, tahu bekalnya, tahu tujuannya, kalau sudah mau ngapain. Nah, kira-kira begitu. Sama dengan mata kuliah metodologi studi Islam ini akan saya sampaikan nanti MSI itu apa, terus kemudian capaian pembelajarannya apa, tujuannya apa, dan bagaimana cara belajarnya. Ada semua. Nanti ada ini yang pertama tentang mukadimah, kemudian nanti akan saya jelaskan di RPS, rencana pembelajaran semester.
Oke, baik saudara. Nah, berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Apa sih Pak MSI itu? MSI itu biasa singkatan sebetulnya. MSI itu kepanjangan dari metodologi studi Islam. Jadi metodologi studi Islam itu adalah cara-cara bagaimana belajar Islam secara garis besar begitu. Tapi nanti meskipun nanti ada di tema pertama kita belajar tentang pengantar itu. Nah, MSI atau metodologi studi Islam ini saudara merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau jenis kode mata kuliahnya yang ada di IAIN Pekalongan ini yang dikaji oleh mahasiswa S1 semua jurusan. Karena ini mata kuliah institut, maka seluruh prodi-prodi atau jurusan-jurusan S1 yang ada di IAIN Pekalongan ini mempelajari ini. Itu umum, secara umum. Karena kalau kita melihat komponen mata kuliah saudara, saya kasih tahu karena Anda mahasiswa baru, ada komponen mata kuliah keinstitusan, jadi ini wilayahnya institut, ada kefakultasan, ada keprodian atau kejurusan. Nah, itu ada kode masing-masing, nanti Anda akan tahu. Mata kuliah MSI ini mengajak mahasiswa mengarahkan bagaimana cara memahami Islam, baik Islam sebagai agama, Islam sebagai budaya, dan Islam sebagai ilmu. Loh, Pak, mungkin timbul pertanyaan, saya kan sudah tahu, Pak, wong saya ini Islam sejak kecil, iya. Tapi pertanyaannya, apakah Islam yang Anda pahami itu sudah komplit, sudah luas, sudah banyak, kira-kira begitu. Karena dimensi atau aspek Islam itu sangat banyak sekali, saudara. Mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan bahwa Islam itu hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, itu tidak. Oke, maka di sini disampaikan bahwa Islam sebagai agama nanti kita pelajari, Islam sebagai budaya iya, Islam sebagai ilmu juga iya. Itu dimensi, salah satu dimensi dari Islam sendiri. Islam sebagai agama menjadi pandangan hidup, pedoman. Tapi kalau Islam sebagai budaya Islam dan jadi gejala sosial yang muncul sebagai jawaban kritis masyarakat. Ya, kalau Islam sebagai budaya, itu Islam yang timbul di tengah interaksi sosial masyarakat, dan Islam itu memberi tanggapan, memberi solusi kritis atas kejadian yang ada di masyarakat. Nah, selain itu Islam sebagai ilmu ini juga sangat menarik dikaji, saudara, dari berbagai pendekatan, metode kajian ilmiahnya. Ini nanti kita pelajari. Kemudian berikutnya, nah, dalam rangka mewujudkan kecintaan dan keyakinan terhadap Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan bukan pula karena emosional semata, karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual. Nah, studi Islam ini mengajak kepada Anda mempelajari secara lebih jauh misi ajaran Islam secara komprehensif, dan ini sangat urgen. Kenapa? Orang cinta kepada Islam itu mestinya tidak sekedar emosional belaka, tidak hanya berangkat dari dasar normatif teks saja, tetapi banyak hal mestinya. Karena visi ke depan Islam itu luar biasa. Coba kalau kita lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Islam itu kan datang dengan membawa kasih sayang. Nah, nanti kita pelajari. Studi Islam juga dapat membuktikan bahwa Islam baik secara normatif maupun kultural dan rasional adalah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Nah, Islam itu sebetulnya luar biasa. Aspeknya banyak sekali. Ajaran yang ada dalam agama Islam itu bisa membawa manusia ke kehidupan lebih baik. Nah, ada definisi Islam yang saya ingat ya kalau kita belajar tentang Durusul Fikih waktu itu. Untuk tidak
ad-din allazi ja'a bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'adihim wa ma'asihim. Islam itu agama yang hadir dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk apa? Li sa'adatil bashar. Untuk kebahagiaan manusia di mana fi ma'adi wa ma'asyim, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Kira-kira begitu. Ini kan luar biasa. Maka mempraktekkan ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam tanpa mengganggu keberislaman itu sendiri, tanpa mengganggu apalagi agama lain, tidak. Inilah Islam yang akan kita pelajari. Karena faktanya banyak sekarang, saudara. Anda bisa lihatlah di sekeliling Anda bagaimana orang mengekspresikan keberagaman Islamanya seolah-olah Islam sendiri, kan gitu. Padahal kan Islam nggak mengajarkan seperti itu, kekerasan atas nama Islam. Kemudian bentrokan atau pembunuhan bisa jadi atas nama agama Islam. Ini kan nggak dibenarkan. Terakhir, bahwa studi Islam ini juga dapat menumbuhkan sikap objektif, menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Nah, ini akan nanti dalam mata kuliah MSI ini kita semua diajak bagaimana berpikir secara objektif dalam hal memahami agama Islam. Itu penting, gitu. Coba di luar sana, banyak orang yang salah paham terhadap Islam karena ulah sebagian oknum yang mengatasnamakan agama Islam. Banyak di luar sana orang yang tidak tahu Islam sesungguhnya. Yang dia tahu hanya kulitnya atau hanya ekspresi sikap keberagamaan yang dilakukan oleh sebagian oknum, ya kan? Kekerasan, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak mau. Nah, Anda sebagai calon intelektual muda, akademisi, generasi penerus masa depan, nah kita belajar tentang ini. Inilah pentingnya belajar metodologi studi Islam. Nah, ini adalah capaian mata kuliah metodologi studi Islam, saudara. Ada dua hal besar yang ingin menjadi tujuan utama dari belajar ini. Yang pertama adalah memberikan kerangka metodologis dalam memahami Islam. Jadi kerangka itu ibaratnya apa ya? Kalau rumah itu ya bangunan dasarnya, bagaimana memahami Islam dengan baik, begitu. Setelah kita punya kerangka yang benar dan baik secara metodologis dan ilmiah, maka kemudian bisa memberikan pemahaman Islam yang holistik, menyeluruh, komplit, inklusif, tidak eksklusif terhadap Islam. Nah, ini kata kuncinya di sini. Sehingga kalau kita atau Anda semua bisa menemukan, bisa memahami Islam secara holistik dan universal, ini saya kira siapapun ya, dalam kehidupannya akan bisa bersikap ini, saudara, bijak dan moderat dalam kehidupan beragama dan sosial. Ya, maka ada ungkapan begini, ada ungkapan bijak begini. Orang semakin pintar itu semakin bijak. Orang semakin banyak membaca referensi itu akan semakin terbuka wawasannya. Karena apa? Karena pandangannya tidak sempit. Kan begitu. Tapi kalau orang sempit pandangannya, pengetahuan keislamannya hanya sedikit, mohon maaf, maka yang muncul apa? Kagetan. Maksudnya apa, Pak Ali? Kagetan itu ya apa-apa disalahkan begitu. Lihat ini berbeda dengan dia, salah. Lihat orang lain melakukan hal yang tidak dia lakukan, dianggap tidak benar. Nah, ini salah satu contoh. Bisa jadi karena pemahaman orang tersebut tidak universal, tidak inklusif terhadap Islam, saudara. Sehingga dalam kehidupan beragama itu eksklusif, kayak seakan-akan begini loh, seakan-akan itu swarga kuwi dhewe. Seakan-akan itu orang lain itu tidak berhak atas surga. Lah ini kan tidak benar. Begitu. Nah, kita nggak mau ke depan Anda seperti ini dalam berkehidupan berbangsa khususnya atau beragama. Karena apa? Indonesia ini kompleks, saudara. Ya, bineka, beraneka ragam, agama banyak.
multi agama, multi etnis, multi budaya. Loh, kita harus paham kan begitu. Maka ketika kita paham ajaran Islam yang begitu banyak sekali dengan pemahaman yang benar, maka Anda harapannya punya sikap bijak dalam kehidupan beragama dan bersosial di masyarakat. Nah, itu penting ya. Oke, baik saudara. Nah, sekarang sistem pembelajarannya bagaimana Pak Ali? Jadi saudara, Anda sebagai mahasiswa baru, jadi harus belajar beradaptasi. Saya kira di SMA Anda dulu, Anda sudah, karena pandemi ini kan sejak awal tahun ya, sehingga saya kira Anda sudah belajar beradaptasi terhadap model pembelajaran daring. Maka ada yang, bahkan mungkin mohon maaf, Anda dulu kan ujian nasionalnya juga nggak ada malah ya begitu, kebijakan kementerian. Nah, sistem pembelajaran yang berlaku di mata kuliah metodologi studi Islam ini ada beberapa hal perlu saya sampaikan agar di pertemuan pertama ini Anda sebagai mahasiswa tahu kewajibannya akan saya sampaikan. 1. Pembelajaran mata kuliah metodologi studi Islam ini, saudara, sesuai dengan edaran Rektor IAIN Pekalongan, perkuliahan secara daring. Daring itu dalam jaringan, artinya kita tidak dipertemukan dalam satu ruang, tapi kita dipertemukan dalam kelas besar berupa dunia maya, kan begitu. Tetapi dalam hal ini saudara, Anda kalau kebingungan, konsultasi, membuat makalah, temanya, caranya bagaimana, Anda bisa konfirmasi ke saya. Tentu konfirmasi ke dosen itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nulis pun ada etikanya. Misalkan ucapkan salam, menulis dengan Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, saya Muhammad, kelas B, jurusan HES mata kuliah MSI, misal ini. Mohon konfirmasi apakah Bapak ada waktu untuk kami temui, ada hal yang ingin saya sampaikan. Begitu caranya. Kemudian setelah selesai menuliskan keinginannya, terima kasih Bapak atas waktunya, wassalamualaikum. Itu bagus. Jangan tiba-tiba, Pak ada di kampus enggak? Nah itu memangnya semua dosen yang nomormu kan tidak. Maka etika itu harus dijaga. Oke ya, menggunakan rujukan edaran rektor. Ini pertama. Yang kedua, perkuliahan yang kita lakukan ini mengacu pada materi atau isi yang ada di RPS, rencana pembelajaran semester, yang nanti akan saya jelaskan. Di RPS itu ibarat peta saudara. RPS itu adalah rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Kita mau ngapain begitu? Apa semua yang kita pelajari? Buku apa yang harus kita baca? Ini penting saya sampaikan, karena kalau Anda tidak paham RPS, mahasiswa kok tidak ngerti RPS, itu linglung, ibarat orang nggak jelas tujuannya. Karena ibarat peta petunjuk. Oke, saya kasih ilustrasi. Apa yang terjadi jika Anda mau ke Jakarta, tapi nggak tahu jalan, nggak tahu peta, nggak punya ongkos lagi kan? Apa yang terjadi? Nggak sampai dong. Sama, Anda kuliah kepengen segera S1, tapi tidak tahu apa yang Anda lakukan, bagaimana cara melakukan, ya repot. Nah, maka RPS ini penting menjadi panduan Anda di setiap mata kuliah. Yang ketiga, pembelajaran nanti modelnya adalah virtual interaktif. Jadi, kita memang daring terus, tapi interaktif. Ya, interaktif itu ya harus aktif, butuh partisipasi teman-teman dalam membuat kelas itu aktif. Di kelas nanti Google Classroom bisa, suatu saat nanti kita akan gunakan Google Meet atau WhatsApp Group dan channel YouTube. Nah, tapi yang jelas saya minta ke setiap ketua kelas untuk membuat WhatsApp Group di mata kuliah saya. Untuk komunikasi biar ketika saya menyampaikan sesuatu enak, semua bisa membaca. Tapi yang jelas penggunaan kuliah nanti kita ya e-learning sudah Anda download itu, kemudian bisa menggunakan Google Classroom atau menggunakan channel YouTube nanti yang saya sarankan. Ini sistem pembelajaran yang ada. Jadi dipahami dengan baik, diikuti dengan baik,
biar Anda nanti bisa sukses lulus di mata kuliah saya. Oke, jenis tagihan. Pak Ali maksudnya apa? Jenis tagihan itu begini, saudara. Di akhir semester itu, ketika Anda lulus itu harus memenuhi tagihan-tagihan di mata kuliah ini. 1. Ada tugas karya tulis ilmiah berupa makalah. Nanti dibagi temanya ya, nanti dibagi kelompoknya. Aturan mainnya nanti saya sampaikan. Kemudian selain di makalah itu, nanti ada evaluasi pembelajaran atau tugas pengganti yang akan saya sampaikan di akan menjelang evaluasi. Evaluasi ada 2 secara umum, saudara. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Tagihan yang berikutnya adalah review jurnal. Nanti di akhir atau di tengah pembelajaran selama 1 semester, saya mempunyai tugas khusus buat Anda untuk mereview jurnal ilmiah. Tujuan saya adalah biar Anda itu familiar dengan tulisan atau karya-karya ilmiah yang standar. Ya, karena jurnal ilmiah itu kan tulisan yang sudah direview oleh para ahli, kemudian diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah. Banyak sekali mengaksesnya. Ya, apalagi Anda anak-anak mahasiswa HES, jadi jurnalnya terkait dengan hukum ekonomi syariah. Nah, karena semua ini saya setting, saya berlakukan agar Anda familiar dengan karya tulis ilmiah. Karena mau tidak mau Anda itu besok akan membuat sebuah karya yang menjadi syarat Anda untuk lulus. Nah, berikutnya selain tugas karya ilmiah, evaluasi pembelajaran, review jurnal, nanti juga Anda harus memenuhi komponen evaluasi yang ada di RPS. Baru muncul nilai akhir yang nanti bisa mengatakan Anda lulus apa tidaknya. Jadi itu saudara terkait dengan terkait dengan muqaddimah muhadharah saya pada pagi hari ini. Dan nanti saya lanjutkan dengan penjelasan RPS atau rencana pembelajaran studi. Saya kira demikian saudara. Terima kasih. Mohon diperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.